tabasirata wa dzikra likulli abdin munib, untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali mengingat Allah. Kalau di surat 3 ayat 191 apa? Mau dibaca, Bu? Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang beriman itu senantiasa nyambung pada Allah, zikir ya. Badannya berzikir. Ketika duduk ini mengingat Allah. Ketika berbaring mau tidur mengingat Allah. Ketika berdiri berjalan-jalan mengingat Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ketika akalnya melihat ke langit, melihat ke bumi, berzikir. Mengingat Allah, nyambung terus ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila, nyambung ke dalam hatinya. Nah, dulu kita bahas di surat 13 ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang beriman itu hatinya tenang. Kenapa, Bu? Bi dzikrillah. Senantiasa berzikir, nyambung sama Allah ya. Kapan nyambungnya? Ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring, ketika akalnya bertafakur dan nyambung ke dalam hatinya. Jadi hati tenang dari mana? Dari siapa? Dari Allah. Karena faktor apa? Iman. Di surat 48 ayat 4, walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah. Apa sakinah? Ketenangan ke dalam hati orang beriman, supaya imannya bertambah-tambah. Di ayat 29, tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallah wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Kamu melihat orang-orang beriman, sahabat-sahabat Nabi, mereka senantiasa rukuk, sujud, ikhlas mencari karunia Allah dan keridhaannya. Kekuatan iman pada hatinya, kekuatan kesolehan pada jiwanya akan nampak di wajahnya. Dan muncullah di lisannya, maka ketika dia berdoa, lisannya, doanya menjadi kuat di hadapan Allah. Ketika dia menasihati, nasihat itu akan bisa menghunjam ke dalam hati orang yang mendengarkannya. Itulah orang beriman. Lalu di surat yang lain, ketika hatinya khusyuk, jiwanya tenang, berpengaruh kepada kulitnya. Ketika disebut nama Allah bergetar, ada desiran-desiran. Lalu berpengaruh kepada mata, ketika sujud, tidak terasa, kadang-kadang bisa menangis. Karena kekhusyuan yang muncul dari dalam hatinya, dekatnya kepada Allah itu. Jadi untuk membangun zikir dengan apa saja, Bu? Bisa tafakur ya. Tafakur langsung melihat. Di surat Qaf ayat berapa tadi? Ayat 5 sampai 8 ya. Nanti ayat 9 juga begitu. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah fa ambatna bihi jannati wa habbal hasid wan nahla basiqatin laha tal'un nadid rizqan lil ibad wa ahyayna bihi baldatan maita kadzalikal khuruj. Monggo. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam, dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun, untuk menjadi rizki bagi hamba-hamba kami, dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati atau kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan. Disambungkan kan ini? Disambungkan dengan hari akhir ya. Jadi yakinlah kalau kita ini senantiasa membaca Quran, senantiasa membaca sunnah Rasulullah, senantiasa melihat ayat Allah di alam semesta, lalu bisa mengambil pelajaran dari peristiwa yang terjadi
Dikasih apa Bu oleh Allah? Dikasih pelajaran, dikasih ketenangan, dikasih ketentraman ya. Ibu kalau ngaji dikasih apa oleh Allah? Ketenangan, sakinah kan? Dikasih sakinah. Orang berkeluarga dikasih apa? Sakinah. Rumah kita namanya maskan. Maskan apa? Tempat untuk tenang. Ya. Sudah cukup dengan itu? Ingin mencari tempat lebih tenang lagi? Ngaji itu dapat apa? Sakinah. Ya. Diliputi sakinah, diliputi rahmat. Bersuami istri tujuannya apa? Litas kunu. Ya. Tempat tinggal kita tempat namanya maskan. Maskan apa? Tempat untuk tenang. Ya. Masih kurang tenang? Masih kurang tenang. Ya, mudah-mudahan dengan ngaji hati kita tenang. Ya, mudah-mudahan dengan berkeluarga hidup kita jadi tenang. Mudah-mudahan tempat tinggal kita rumah juga menjadi tenang. Karena Allah ciptakan rumah disebut maskan, tempat untuk tenang. Allah jadikan kita nikah litas kunu ilaiha. Dan ngaji ini Allah turunkan sakinah. Dan orang yang beriman Allah turunkan sakinah. Dan orang yang berzikir kepada Allah hatinya menjadi mutmainnah. Ketika mati, ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nabi Adam diciptakan dari unsur tanah, turab. Ya. Tanah itu dicampur dengan air jadi tin. Lalu pelikat ya, hama'im masnun. Lalu dibiarkan jadi kering Adam itu. Sesudah kering kayak tembikar, ditiupkan roh pada diri Adam dari atas kepalanya sampai ke mata, ke hidung, ke telinga, lalu bersinlah. Ditiupkan roh. Nabi Adam diciptakan dari unsur tanah. Jadilah fisiknya itu. Ya. Tapi Nabi Adam juga ditiupkan pada dirinya roh. Dari mana roh ini? Dari Allah. Mirruhi. Dari rohku. Kita juga begitu. Di dalam rahim ibu kita asalnya air mani. Menggumpal jadi darah, alaqah, nemplek di rahim. Lalu menggumpal jadi daging. Lalu dikasih tulang. Tulang itu dibungkus oleh daging. Lalu kemudian itu apa? Ditiupkan rohnya. Hidup kita ini ada dua unsur itu. Fisik kita dari tanah. Kalau kita hanya konsentrasi hidup untuk fisik saja, pasti akan kembali ke tanah. Tapi Allah perintahkan kita supaya memperhatikan roh kita, jiwa kita, dan roh ini kalau dibina, senantiasa zikir kepada Allah, terus mengingat Allah, nanti ketika mati kembali kepada Allah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Di surat Al-Qiyamah, wal taffatis saku bisak, betis kiri dan kanan bertautan ketika mati, diikat ya. Ila rabbika yauma idil masak. Pada saat itu ruh itu dihalau, dikembalikan kepada Allah. Ingin kembali kepada Allah, maka ruh ini harus dibina supaya kembali kepada Allah, jangan dikotori. Konsepnya dulu apa Bu? Fa inna ma'al usri yusra. Apa artinya? Sesungguhnya fa inna ma'al usri, beserta kesulitan itu ada kemudian. Kesulitan itu akan menjadi mudah. Kapan itu? Alam nasroh laka sadrok. Kalau dadanya lapang. Kapan dada lapang? Tergantung hatinya. Karena dada itu adalah wadahnya hati. Bagaimana hati bisa mempengaruhi dada? Kapan dada lapang? Ketika hatinya bersih. Kapan dada menjadi sempit? Ketika hatinya kotor. Kapan hati kotor? Ketika orang melakukan maksiat. Melakukan maksiat itu berarti ibu telah menorehkan nokta hitam di dalam hati. Kalau istighfar, beramal soleh, nokta hitam itu dihapus. Jadi ibu wudu, ibu puasa, menghapus dosa. Ya. Kalau sudah dihapus berarti bersih kan? Lalu ibu beramal soleh, amal soleh itu merupakan cahaya. Maka kalau diisi terus dengan amal soleh, maka hati kita bersinar.
nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Ketika bersinar hati itu maka berpengaruh kepada dada lapang. Ketika dadanya lapang fa inna ma'al usri yusra. Ya. Bon. Jadi ayat-ayat ayat 5 sampai 11 berbicara tentang ayat-ayat kauniyah. Kita kembali pada konsep apa di surat Al-Alaq, konsep kita sebelum masuk ke ini ya. Apa surat pertama kali turun? Surat Al-Alaq. Berapa ayat, Bu? Ada 5 ayat. Di mana turun itu? Di Gua Hira. Di Gua Hira. Rasulullah menyendiri di Gua Hira sambil membawa perbekalan, habis pulang, ngambil lagi perbekalan, datang lagi ke Gua Hira itu. Pada usia 39 tahun lebih 6 bulan, Rasulullah mimpi seperti cahaya subuh itu ya. Sesudah mimpi itu Rasulullah hatinya senantiasa suka untuk datang ke Gua Hira. Pada usia, jadi pada bulan Rabiul Awal, kurang 6 bulan dari turunnya wahyu itu mimpi. Mimpi apa? Mimpi wahyu itu ya. Seperti cahaya subuh. Dari Rabiul Awal sampai Ramadan berapa bulan? Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sa'ban, Ramadan. Ya, jadi akhir Rabiul Awal itu. Pada bulan Ramadan turun Iqra. Malaikat Jibril turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa Iqra? Bacalah bismi rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu. Alladzi khalaq, yang menciptakan. Menciptakan apa? Makhluk seluruhnya. Lalu dikhususkan khalaqal insana, dia menciptakan manusia min alaq, dari segumpal darah. Baca lagi Iqra. Jadi ada 2 kali Iqra. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat pertama turun Iqra. Ayat pertama Iqra. Bagaimana kita memahami Iqra? Arti Indonesianya apa, Bu? Bacalah ya. Jadi itu perintah Allah kepada Nabi Muhammad sekaligus kepada kita semuanya supaya membaca. Nanti di akhirat pada hari kiamat ada lagi perintah Iqra. Jadi pada hari kiamat ada perintah Iqra. Monggo dibaca. Setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab yang dia terima dalam keadaan terbuka. Setiap orang, setiap kita ya. Jadi setiap kita nanti akan diberi kitab. Kitab itu dikalungkan di lehernya. Terbuka. Setiap orang ya. Terus Bu, ayat 14. Dikatakan, bacalah kitabmu, cukuplah dirimu pada hari ini sebagai penghitung atas amal dirimu. Apa perintah Allah? Iqra. Iqra kitabaka, kamu baca kitabmu. Cukup dirimu sebagai penghitung atas apa amal dirimu sendiri. Jadi ayat pertama kali turun apa? Iqra. Nanti pada hari kiamat Iqra. Jadi ayat pertama Iqra ini menentukan bagaimana Iqra kita ini supaya nanti kitab kita itu ketika kita membaca benar. Jadi kita membaca Quran itu akan menentukan baca Quran, baca sunnah Rasulullah, baca hadis ya, baca ayat-ayat yang ada di alam semesta ini, bagaimana cara bacanya. Ini nanti akan berpengaruh kepada kitab yang akan dikalungkan di leher kita, di akhirat suruh baca, kamu baca. Kira-kira kalau orang baca kemudian dia tidak mengerti isinya, bisa nggak? Dia nanti membaca kitabnya dengan benar. Kalau orang membaca Quran tidak mengerti maksudnya, tidak merubah amalnya, tidak terbimbing amalnya, ya, tidak baik, tidak sesuai dengan yang diridhoi Allah akhlaknya, kitabnya kayak apa di akhirat?
Itu yang menentukan. Jadi antara Iqra di dunia ini dengan Iqra. Jadi Iqra di akhirat itu adalah hasil dari ketika kita balik sampai mati, amal kita, akhlak kita, ya, hati kita, amal hati kita, itu semuanya ditentukan oleh Iqra kita terhadap Al-Quran Sunnah itu. Ya. Karena Iqra ini harus mengantarkan kita nanti mendapatkan catatan amal kitab kita diridhoi oleh Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, belajar ilmu agama hukumnya apa? Fardu ain. Kalau membangun masjid ini kira-kira 1 insinyur cukup, 1-2 cukup ya. Ya. Tapi kalau belajar tauhid, belajar sholat, setiap orang harus tahu. Bukan cukup 1 orang, tapi setiap orang harus tahu. Karena itu tanggung jawab masing-masing individu. Maka hukumnya di fardu ain. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka di surat 10 ayat 57 lihat fungsi Al-Qur'an diturunkan. Jadi bagaimana fungsi Al-Qur'an diturunkan sehingga Iqra kita harus benar nih. Di surat 10 ayat 57 dan 58. Monggo dibaca. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Qur'an dari Tuhanmu, penyembuh bagi suatu penyakit yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin. Ya ayyuhan nas, umum manusia seluruhnya diseru oleh Allah. Qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum. Posisikan Al-Qur'an sebagai nasihat dari Allah. Ibu kalau dinasihati orang gimana? Didengarkan enggak itu? Butuh paham enggak nasihat itu? Itu baru nasihat mau'izah. Lalu apa sifat? Apa sifat? Obat penyembuh. Kalau kita paham nasihat Allah dan kita istiqomah dengan nasihat itu, pasti kita akan dapat obat kesembuhan dalam semua penyakit dalam dada kita. Lalu apa lagi? Hudan, bimbingan, petunjuk, cuklak ya. Kilo jalannya kalau gini masuk surga, kalau ini masuk neraka ya. Warahmah, dan rahmat khusus. Quran itu rahmat bagi orang-orang yang beriman. Karena hanya orang beriman yang percaya dengan Al-Quran, beriman pada Al-Quran. Ya. Mengapa kita harus baca Bismi Rabbika alladzi khalaq? Bismi Rabbika. Apa arti Bismi Rabbika? Minta tolong, musta'inan. Saya menulis dengan pulpen. Pulpen itu nemplek di saya nggak, Bu? Saya butuh pulpen kan, nulis. Ya. Kalau saya membaca, saya beraktivitas Bismillah, nemplek terus, artinya minta tolong. Saya nggak akan bisa tanpa Allah. Mesti butuh pertolongan Allah. Itu Bismi Rabbika, musta'inan. Untuk itu orang yang sering menyebut nama Allah akan terhindar dari segala bahaya. Hadisnya dibaca, monggo. Sunan Abu Daud 4425 dari Utsman bin Affan berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim la yaduru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, dengan nama Allah yang tidak ada sesuatu pun di bumi dan di langit yang bisa memberikan bahaya, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui, sebanyak 3 kali. Dengan nama Allah maka kita akan terhindar dari segala bahaya. Kalau kita senantiasa menyebut nama Allah dalam aktivitas kita, maka kita akan ditolong oleh Allah dari segala bentuk bahaya. Yang kedua, Bismi Rabbika, sebut nama Allah. Ketika kita beraktivitas, kenapa? Karena kita butuh berkah dari Allah. Ya. Apa di surat 55 Ar-Rahman, Tabarakasmu Rabbika Dzil Jalali wal Ikram. Tabarak atau tabarak? Berkah, ya, maha berkah. Berkahnya banyak. Jadi orang kalau menyebut nama Allah maka berkahnya sangat banyak pada diri. Limpahkan keberkahan. Dzil Jalali wal Ikram, pemilik keagungan dan kemuliaan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Jadi ayat ini mengajari kita begini adab kita mengawali aktivitas kepada Allah ya. Akhlak kita sebelum kita beraktivitas, kita mengingat Allah, butuh pertolongannya, butuh keberkahan yang
dilimpahkan dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim khalaq. Jadi perintah ini merupakan perintah untuk berlepas diri. Kalau Anda mau minta tolong sama Allah saja. Jangan menyebut nama selain nama Allah. Maka jangan menyebut pada saat itu adalah nama-nama berhala itu. Kalau Anda ingin mendapatkan berkah, mintalah kepada Allah. Karena berkah itu datangnya dari Allah saja, bukan dari yang lainnya. Maka ucapkan bismillah dalam setiap aktivitas kita, mengawal aktivitas kita. Lalu Iqra wa rabbukal akram. Kalau ayat pertama kaitannya dengan khalaq. Kalau ayat ketiga kaitannya dengan akram. Allah memuliakan kita enggak, Bu? Ada nikmat penciptaan. Kita asalnya dari tidak ada menjadi ada. Lalu dipenuhi kebutuhan hidup kita. Sesudah itu dikasih hidayah, dibimbing. Untuk apa? Untuk dibahagiakan di akhirat. Iqra, baca penciptaan itu Allah, makhluk Allah dibaca. Yang kedua, Iqra, baca bagaimana Allah memuliakan kita. Kita memuji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah yang merob alam semesta, mencipta kita juga. Tapi Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita dikasih rahmat oleh Allah, yang kafir pun dikasih, mukmin pun dikasih. Nanti hari kiamat hancur, rahmat Allah dicabut, tapi masih ada rahmat Allah terus hanya diberikan kepada orang yang beriman saja, langgeng di mana diser. Baca ayat-ayat terkait dengan bagaimana Allah limpahkan rahmatnya itu. Itulah akram. Maka sesudah akram tadi apa, Bu? Wa rabbukal akram alladzi allama bil qalam. Nikmat ilmu. Ilmu butuh apa? Butuh tulisan. Tidak ditulis, tidak akan nyampe ke kita. Seluruh permasalahan dunia butuh tulisan. Ibu berdagang butuh nulis. Takdir butuh tulisan. Takdir ditulis di Lauhil Mahfuz. Agama ditulis. Ibu ngaji ditulis. Nih. Nulis semuanya. Kalau tidak ditulis kenapa? Lupa. Sekarang ingat, pulang lupa, ya kan? Ditulis, ya lupa. Nulis tahu dibaca lagi. Gitu. Allah mengajarkan apa yang belum diketahui. Allamal insana malam ya'lam. Jadi kita terlahir, kita tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa kita lahir. Monggo dibaca, Bu. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Kita lahir kosong, tidak punya ilmu. Ya. Terus, Bu. Dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran. Ilmu bisa mendapatkan dengan mendengarkan. Ibu ngaji mendengarkan, lalu dimasukkan ke dalam otaknya, hafal. Mendengarkan, lalu faham dengan akalnya, lalu dimasukkan ke dalam hati. Terus, Bu. Penglihatan dan hati nurani agar kamu bersyukur. Ilmu dengan penglihatan. Ilmu melalui pendengaran, ilmu melalui penglihatan, ilmu melalui hati. Afala la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Dan ada ilmu lagi dengan pena, ditulis, dibaca dari tulisan-tulisan itu. Nah, kita masuk sekarang, itu semuanya nikmat dari Allah ya. Di surat Qaf ayat 5 sampai 11 berbicara ini loh ayat-ayat Allah di alam kain. Apakah kita lewat saja nggak ada pengaruh pada zikir kita kepada Allah, atau kita melihat itu bisa berpengaruh pada menambah keimanan kita? Tergantung sikap kita sebagai orang beriman. Nah, kita langsung masuk. Tadi ada ayat apa, Bu? Ayat kauniyah, ayat takwiniyah, kejadian-kejadian, kisah-kisah masuk ya. Lalu ada apa? Ayat-ayat Al-Quran, kalamullah ya. Nah, kita berbicara tentang anak-anak kita, itu bagian dari ayat-ayat Allah ya. Mendidik anak itu bagian dari kewajiban. Jadi kewajiban orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Keberhasilan mendidik anak itu menjadi kebahagiaan di masa tua kita. Kegagalan mendidik anak akan menjadi kesengsaraan. Jadi mendidik ini bagian yang terpenting juga yang harus kita perhatikan sebagai orang tua.
Kalau sudah tua gini, kalau anak-anak kita terus gagal sekolahnya, agamanya gagal gimana? Berat ya Bu. Kalau anak-anak kita sekolahnya sukses, terus akhlaknya bagus, agamanya bagus, bahagia enggak? Ya, bahkan itu mungkin paling tinggi di antara nikmat Allah yang lain. Ya. Perintah Allah apa Bu? Monggo dibaca. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu. Apalagi di akhir zaman itu ya orang yang lurus di jalan Allah harus sabar seperti orang yang menggenggam bara api karena sangat banyak tantangannya, guys. Di tanggung jawab orang tua untuk mendidik anak-anaknya, guys. Ya, pertama kali dilihat adalah anak di rumahnya, pengasuhnya, maka tergambar benarnya gambaran kehidupan dengan segala kondisi cara menjalani hidup itu ya pengaruh dari keluarga rumah kita itu. Ya kalau kita lihat di masyarakat ada gambaran yang naudzubillah ya, ada orang dari sisi ekonomi cukup, tapi anaknya menggodanya bahkan bisa menjadi musuh ya. Ya, kemarin ada di WA itu ada apa namanya? Geng anak-anak yang bawa parang yang panjang-panjang gitu ya. Naudzubillah, mudah-mudahan anak kita semuanya tidak seperti itu ya Bu. Ya. Mudah-mudahan anak kita menjadi qurrata ayun bagi kita. Dulu kita sudah bahas posisi anak terhadap orang tua apa? Satu, anak itu perhiasan kehidupan dunia. Yang kedua, anak itu adalah titipan. Surat 42 ayat, maaf belum saya tulis, 49 dan 50 ya. Surat 42 ayat 49 dan 50. Yang ketiga, anak itu sebagai penggembira. Penggembira, tetapi juga disebutkan anak sebagai cobaan dan musuh, ujian. Tapi kita berharap anak kita menjadi penyenang hati, qurrata a'yun. Nabi Zakaria doanya apa Bu? Minta anak yang saleh. Nabi Ibrahim ketika hijrah dari Irak ke Sam minta apa? Rabbi habli minas salihin. Di antara doa nabi-nabi itu adalah minta kepada Allah dianugerahi anak yang saleh. Kalau ibadur rahman, ini ibadur rahman ya. Rabbana hablana min azwajina. Ini ibadur rahman doanya. Doanya orang beriman yang dicintai oleh Allah tidak akan pernah lepas berdoa Rabbana hablana min azwajina. Nabi Ibrahim sudah tua, istrinya sudah tua, belum punya anak. Doanya Rabbi habli minas salihin. Nabi Zakaria sudah tua, istrinya mandul, minta supaya dikasih anak yang dzurriyyatan thayyibah. Anak-anak yang baik. Jadi di Al-Quran para nabi dan rasul itu doanya kuat sekali, sangat kuat. Itu satu, Rabbi zidni ilma. Tambahkan aku ya Allah ilmu. Yang kedua, anugerahkan aku anak-anak yang soleh. Keluarga yang soleh. Maka kita ngikuti itu. Jadi yang kuat doanya. Jadi jangan pernah lepas untuk berdoa untuk keluarganya. Jadi doa ini menjadi doa yang harus kuat kita baca. Kalau Rasulullah mendoakan Ibnu Abbas supaya dikaruniai ilmu apa? Allahumma alimhu al-hikmah. Ya Allah ajarkan kepada dia al-hikmah, memahami Al-Quran. Allahumma alimhu al-kitab. Ajarkan kepada dia untuk memahami kitabullah, Al-Quran. Jadi untuk mendapatkan qurrata ayun tentunya butuh proses pendidikan yang panjang dan usaha maksimal. Jadi di samping doa, jadi kita harus berdoa kepada Allah. Ini ayat-ayatnya ya, kita nggak usah baca ini. Kita langsung masuk ke pertanyaannya, Pak, bagaimana kita membangun karakter anak-anak kita? Dibaca Bu, moga. Pembinaan karakter anak sesuai dengan hadis Nabi. Pendahuluan.
Kebanyakan orang tua tidak menyadari bahwa anak-anak hari ini akan menjadi pemimpin umat di hari esok, menjadi suami untuk istrinya. Iya, kira-kira kalau ibu punya anak laki-laki, terus nikah, siap nggak jadi suami? Dengan kondisi anak ibu yang sekarang, yang sudah kuliah gitu ya, ibu lepas untuk menjadi suami bagi istrinya, sudah siap nggak? Itu adalah proses pendidikan. Kadang-kadang kita, ya Allah anakku kok kayak gini gitu ya. Jadi butuh pendidikan. Ya. Terus sama, sebenarnya punya anak perempuan, kira-kira sudah kuliah, sudah hampir selesai, mau nikah. Gitu. Ibu mau melepas, ini pantas nggak anak saya ini jadi ibu, jadi istri gitu ya? Bisa nggak? Itu butuh proses pendidikan. Ya. Nanti kalau nggak siap, jadi masalah berkeluarganya. Berapa banyak orang nggak jauh dari pendidikan pranikah itu ya, sehingga begitu nikah kaget, nggak siap. Bekal-bekal sebelum nikah itu kan harus tahu anak-anak kita ya. Nanti kamu punya rumah sendiri, kamu akan bertemu dengan keluarga istrimu, akan berinteraksi kan dengan budaya yang berbeda, kewajibannya kayak apa, itu kan harus proses pendidikan. Terus Bu. Menjadi ibu untuk anak-anaknya. Untuk itulah pembinaan anak di usia anak-anak merupakan perkara yang penting dalam pendidikan keluarga. Dalam kaitan dengan itu perlu adanya pembinaan yang bertahap. Membina komitmen. Mungkin pertama yang kita ini, bagaimana supaya anak kita itu punya komitmen ya. Bagaimana Rasulullah menjelaskan kita untuk membina anak-anak kita untuk punya komitmen ya. Jadi satu, untuk membangun komitmen itu harus ada keteladanan. Jadi ibu pengen anaknya bersih di rumah itu, tapi kita sendiri hanya nyuruh saja, tidak memberikan contoh di rumah supaya bersih, nggak akan bisa muncul komitmen itu. Ya. Jadi kalau kita pengen anak-anak kita punya komitmen, maka satu, kita harus memunculkan keteladanan di tengah-tengah anak kita. Kita pengen anak kita sholat malam ya, maka kita harus mengawali dulu, memberikan contoh sholat malam. Kadang-kadang kita memberikan contoh aja masih berat karena kita nggih. Apalagi nggak ada contoh. Contoh dari ibunya, contoh dari bapaknya. Jadi keteladanan punya pengaruh yang sangat kuat ya. Saya itu jujur ya Bu. Akhlak yang paling utama dalam hidup ini jujur. Jujur itu pintu segala kebaikan. Dan jujur itu akan mengarahkan seseorang masuk surga. Pangkal dari keburukan adalah dusta. Dusta itu akan mengantarkan orang berbuat dosa dan mengantarkan masuk neraka. Nah, kira-kira kalau ada anak kita di rumah, ngambil uang, itu belum kita berikan. Mungkin kita sembrono nggak naruh uang di meja, 1.000, 2.000. Diambil aja, dia nggak izin. Ini kan bagian dari pendidikan yang tidak boleh diremehkan ya Bu. Kalau masih anak-anak dia ngambil begitu, ibu biarkan saja dan ibu tidak membinanya. Besok kalau itu bukan hakmu, kamu harus izin dulu sama ibu, kamu harus bilang. Kalau tidak nanti jadi kebiasaan. Kalau kebiasaan jadi besar uang yang diambil, ya kan? Atau dusta atau bohong. Saya bilang ke anak-anak saya, kalau kamu di sekolah betul-betul begini, bilang sama Bapak. Pokoknya Bapak nggak suka kalau kamu bohong. Meskipun kamu salah, tapi tetap kamu katakan salah. Itu jauh lebih bagus daripada karena takut terus ditutupi. Ditutup, karena itu akan mendidik bohongnya itu loh Bu. Kita baca hadisnya monggo. Sahih Bukhari 1296 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kemudian orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Punya pengaruh orang tua? Punya pengaruh. Kalau bapaknya Yahudi, Nasrani, ya yang dilihat itu, maka dia akan ada kecondongan mengikuti bapak ibunya. Kita lihat lagi, monggo hadis yang lain. Musnad Ahmad 9460 dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda,
Barang siapa mengatakan kepada anak kecil, kemarilah aku beri sesuatu, namun ia tidak memberinya, maka ia telah berbohong. Itu menanamkan kebohongan. Besok kalau kamu lulus tak berikan ini ya, senang. Ternyata nggak dibelikan, Bu. Bohong kan? Bohong itu. Atau anaknya nangis ya, karena kesel, nangis, gerebeken bahasa Jawanya. Tak telepon Ustadz mulu, tak telepon ya. Lihat ini, ibu sedang ditelepon sama Ustadz. Padahal enggak. Bohong enggak itu, Bu? Bohong, sekecil apapun enggak boleh kita bohong. Ya. Ini keteladanan ya. Ada lagi hadis yang lain, monggo. Sunan Abu Daud 4339 dari Abdullah bin Amir, ia berkata, suatu hari ibuku memanggilku sementara Rasulullah SAW telah duduk di dalam rumah kami. Ibuku berkata, hai kemarilah, aku akan memberimu. Rasulullah SAW kemudian bertanya kepada ibuku, apa yang akan kau berikan kepadanya? Ibuku menjawab, aku akan memberinya kurma. Rasulullah SAW bersabda kepada ibuku, jika kamu tidak jadi memberikan sesuatu kepadanya, maka itu akan ditulis sebagai kebohongan atasmu. Iya. Membangun komitmen itu susah ya. Kita ini sebagai orang tua kadang-kadang dorongan kasih sayang dan dorongan untuk bersikap tegas itu dua pilihan yang berat ya, Bu. Kadang lupa. Kadang lupa. Kalau kita kerasi anak kita harus begini, tidak diiringi kasih sayang, itu nanti akan muncul disiplin, tapi disiplinnya kalau ada orang tuanya aja, kering dengan kasih sayang. Kalau kasih sayang saja, tidak ada ketegasan, nanti bisa melonjak juga. Jadi ada sikap tengah-tengah ya, kapan kita menempatkan kasih sayang, kapan kita negur betul ya. Jadi anak-anak kita selalu mengawasi perilaku orang dewasa, ia akan selalu meniru. Sekiranya orang ternyata jujur, pasti anak kita jujur. Sekiranya orang berjamaah, salat malam, ya pasti dia melihat kan, ya, melihat. Jadi kalau udah isak tidur, ya tidur semuanya. Nggak usah pakai HP, ya bapak ibunya pakai HP terus gini gimana? Nggak usah pakai HP ya, bapak ibunya ini WA-an gini. Ya, nggak bisa. Kalau ibu menanamkan jangan pakai HP, sudah kita juga nggak pakai. Lo itu bapak pakai HP gimana? Protes anak kita, Bu. Pakai kerja, pakai belajar, saya juga belajar dengan dapat. Bagaimana Rasulullah mengajari meneladani salat malam bersama Ibnu Abbas? Semoga. Sahih Bukhari 658 dari Ibnu Abbas, ia berkata, aku pernah menginap di rumah bibiku. Kemudian Rasulullah SAW sholat malam. Maka aku datang untuk ikut sholat bersama beliau. Aku berdiri di samping kirinya. Lalu beliau memegang kepalaku dan menggeserku ke sebelah kanannya. Indah sekali kalau suami ibu dengan anaknya dekat. Sholat malam yuk. Lalu sholat di samping kita. Biasanya paling sulit itu anak-anak itu kalau sholat malam, Bu. Sholat malam, sholat subuh berjamaah. Itu paling berat. Apalagi kalau bapak ibunya nggak biasa sholat malam, tambah. Memilih waktu yang tepat untuk menasihati anak. Menasihati anak ada waktu-waktu yang tepat ya. Dalam kondisi capek, ibu nasihati, ya menolak ya. Jadi memilih waktu yang tepat bagi orang tua untuk menasihati anaknya adalah merupakan penting ya, supaya nasihat itu diterima oleh anaknya. Dan itu akan memudahkan memasukkan nasihat kepada anak kita. Kita baca hadisnya. Ya. Monggo. Sunan Tirmizi 2440 dari Ibnu Abbas berkata, aku pernah berada di belakang Rasulullah SAW pada hari beliau bersabda, hai nak, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya ia menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kau menemuinya di hadapanmu. Bila kau meminta, mintalah kepada Allah. Dan bila kau meminta pertolongan, mintalah kepada Allah.
Ketahuilah sesungguhnya seandainya umat bersatu untuk memberimu manfaat, mereka tidak akan memberi manfaat apapun selain yang telah ditakdirkan Allah untukmu. Ini pada saat apa ini, Bu? Nyantai. Jalan-jalan dibonceng di belakangnya. Kadang jalan bersama ditepuk punggungnya. Sambil dinasihati, tak nasihati ya, mau nggak? Saya jalan bareng ditepuk, ya. Jalan pagi kalau kita mungkin jalan pagi bersama anak kita. Atau naik kendaraan ya Bu, naik kendaraan. Sambil naik nyantai kan itu ya. Itu situasi yang tepat untuk menasihati anak kita. Situasi hatinya kan senang, nyantai. Nah di waktu makan ya. Makan bersama, nyantai-nyantai, makan yang enak, yang disukai oleh kita, sambil kita memberikan nasihat. Ada permasalahan yang dihadapi, ya kan? Kita baca hadisnya, moga. Sahih Bukhari 4957, Umar bin Abu Salamah berkata, waktu aku kecil dan berada di bawah asuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tanganku berseliweran di nampan saat makan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai gulam, bacalah Bismillah. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang ada di hadapanmu. Maka seperti itulah gaya makanku setelah itu. Kapan menasihatinya Bu? Ketika makan. Tadi ketika jalan-jalan, ketika makan. Kapan lagi? Ketika sakit. Ketika sakit itu waktu yang pas untuk menasihati anak, jangan makan begini, begini ya. Ini akibatnya kalau kamu makan begini jadi sakit ya kan. Anak sakit itu butuh kelembutan, butuh perhatian. Kita baca hadisnya. Sahih Bukhari 1268 dari Anas radhiyallahu anhu berkata, ada seorang anak kecil Yahudi yang bekerja membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menderita sakit. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguknya dan beliau duduk di sisi kepalanya lalu bersabda, masuklah Islam. Anak kecil itu memandang kepada bapaknya yang berada di dekatnya, lalu berkata, taatilah Abu Al-Qasim Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka anak kecil itu masuk Islam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar sambil bersabda, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak itu dari neraka. Bapaknya agama apa nih? Yahudi. Saking dekatnya dengan Nabi, membantu dekat ya. Ketika sakit dijenguk ya. Ya. Lalu Rasul menasihati masuk Islam ya. Anak itu izin sama bapaknya, noleh ke bapaknya. Ya ikuti aja. Ya. Jadi anak-anak kita itu ketika sakit itu momen penting kita, anak kita bisa menerima apa yang kita ucapkan. Tapi tentunya ketika sakit kita harus menunjukkan kasih sayang kita kepada kita, ya. Perhatian kita. Ya. Berlaku adil di antara anak kita. Perlakuan yang adil antar anak mempunyai pengaruh bagi anak untuk saling berebut. Kisah Nabi Yusuf ya. Ya. Kisah Nabi Yusuf ya. Jadi menunjukkan bahwa betapa anak itu akan menjadi kacau di rumah itu ketika ada perlakuan yang tidak adil di antara anak kita. Monggo dibaca hadisnya Bu. Sahih Muslim 3052 dari Nu'man bin Bashir, dia berkata, suatu ketika ayahnya membawa dia menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berkata, sesungguhnya aku telah memberi anakku ini seorang budak milikku. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah setiap anakmu kamu beri seorang budak seperti dia? Ayahku menjawab tidak. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau begitu ambillah kembali. Iya. Kadang kita ini punya kecondongan ke hati kita ke anak-anak ya Bu. Nggak terasa ya. Tapi kecondongan hati boleh. Tapi secara fisik tidak boleh kita milah-milah. Karena itu nanti akan memunculkan apa? Kecemburuan. Ya. Kalau sudah cemburu itu nanti akan jadi musuh terhadap saudara sendiri. Berlakulah adil pada anakmu, berlakulah adil kepada anak-anakmu. Pesan Rasulullah, i'dilu baina auladikum, i'dilu baina abnaikum. Ya. Memenuhi hak-hak anak. Memenuhi hak-hak anak ya. Setiap anak punya hak, karena hak tersebut terpenuhi, saya akan menambah rasa optimis. Ya. Kita baca hadisnya, kita ini hanya banyak baca hadis sampai kita ambil kesimpulan dia. Monggo. Sahih Bukhari 227 dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu bahwa disuguhkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minuman. Lalu beliau meminumnya sementara di samping kanan beliau ada seorang anak kecil
sedangkan di sebelah kiri beliau ada orang tua. Bisa di ini ya. Ada anak kecil, terus ada anak orang tua. Terus Maka beliau berkata kepada anak kecil itu, apakah kamu mengizinkan aku untuk memberi minuman ini kepada mereka? minuman di depan anak kecil ada, Bu. Ya. Di sini ada orang tua. Gak langsung diambil. Kan ini kan haknya anak kecil. Di depannya kan. Tidak boleh disepelekan langsung diambil aja. Wah, cilik ya apa ini. Tidak begitu. Tapi Rasulullah boleh nggak? Ini tak kasihkan sama orang tua ini. Gimana jawab anak itu? Monggo. Anak kecil itu berkata, demi Allah, tidak wahai Rasulullah. Aku tidak akan mendahulukan seorang pun daripadaku selain Anda. Maka beliau memberikan kepadanya. Nggak jadi kan? Nggak. Sampai seperti itu ya, Bu. Sampai detail-detail seperti itu. Jadi kalau itu haknya anak-anak, ya kalau mau dikasihkan sama yang tua harus seizinnya. Ya. Harus seizinnya. Mendoakan. Ya. Mendoakan. Yang kelima adalah mendoakan. Ya. Dalam hadis doa orang tua merupakan doa mustajabah. Tapi orang tua yang mustajabah doanya itu harus diiringi dengan mencari rezeki yang halal. Ya. Jadi posisi bapak ibu itu doanya sangat kuat sekali di hadapan Allah. Ya. Mustajabah. Doa safar, doa orang berbuka, sudah puasa, dan doa orang tua untuk anak-anaknya. Tapi doa ini bisa menjadi kekuatan tersendiri ketika rezeki yang kita dapatkan adalah rezeki yang halal. Begitu pula Rasulullah memberikan peringatan agar tidak berucap buruk untuk anak-anaknya karena dikhawatirkan tersebut diamini oleh malaikat. Setiap orang hendaknya senantiasa melakukan kebaikan untuk anak-anaknya. Monggo. Sahih Bukhari 3473 dari Ibnu Abbas berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memelukku ke dada beliau seraya berdoa, Allahumma alimhu al-hikmah. Ya Allah, ajarkanlah anak ini hikmah. Pernah nggak doa seperti ini, Bu? Al-hikmah itu memahami kitabullah, ya. Memahami Al-Quran, ya. Memahami tafsir. Allahumma alimhu al-hikmah. Allahumma alimha, kalau perempuan ya, alimha al-hikmah. Ya Allah, ajari anak saya supaya memahami kitabullah, ya. Supaya memahami sunnah Rasulullah. Hadis disebutkan oleh Bukhari. Anak-anak kita ya mungkin sekolah, ibu berharap anak kita sekolah bisa sekolah di sini ya. Sebut aja namanya itu ya. Ya Allah mudahkan anak saya bisa diterima di sekolah ini, bisa menjadi soleh dengan pelajaran ilmunya gitu, diberkahi. Ini doa Rasulullah untuk Anas bin Malik ya. Ummu Sulaim pernah berkata kepada Nabi, doakanlah pelayan engkau yaitu Anas. Anas itu anaknya, Bu. Jadi Anas itu anaknya Ummu Sulaim. Jadi Ummu Sulaim itu menunggu-nunggu Rasulullah datang ke Madinah, ditunggu di Madinah. Berharap ya Rasulullah kami sudah rindu untuk kedatangan Rasulullah. Begitu datang disambut di Madinah, langsung anaknya Anas masih kecil itu, Rasulullah ini putra saya berharap Rasul menerima sebagai orang anak yang membantu di rumah Rasulullah. Jadi Anas ini mulai anak-anak sudah membantu Rasulullah. Lalu Rasulullah mendoakan Anas. Bagaimana doanya, monggo? Ya Allah, karuniakanlah ia harta dan anak yang banyak, dan berkahilah apa yang telah engkau berikan kepadanya. Ini bunyian ya. Apa tadi? Allahumma aksir malahu. Allahumma aksir malahu. Wa waladahu. Wa barik lahu fima a'taitahu. Allahumma ya Allah, aksir, apa itu aksir? Banyakkanlah ya. Banyakkanlah malahu hartanya. Sama dengan karuniakanlah harta yang banyak ya. Wa waladahu dan anak yang banyak. Wa barik lahu dan berkailah baginya fima a'taitahu terhadap apa yang kau anugerahkan kepadanya. Ya. Anas ini umurnya panjang. Anaknya banyak. Dan punya harta banyak. Ya, karena Rasul mendoakan Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Kita lanjutkan.
pembinaan karakter ya, pemikiran anak. Satu, banyak dibacakan kisah-kisah teladan. Kalau baca Quran banyak kisah nggak, Bu? Banyak kisah ya. Kisah itu punya peranan penting untuk apa? Membangun jiwa. Ya. Karena pada kisah ada perkara yang menyenangkan pada jiwa anak. Oh, anak itu kalau ceritain mesti senang. Ya. Pasti suka. Ya. Jadi sebagai orang tua harus punya kisah, kaya dengan kisah-kisah yang itu memberi motivasi kepada anak kita. Kita baca hadis langsung aja nama sini ya. Nah, saya langsung nada dengan seruan yang baik. Monggo dibaca. Tadi sudah ya, hadisnya ini sudah nasihat langsung ya. Tadi langsung ditepuk Ibnu Abbas itu langsung dinasihati. Berdialog langsung dengan sesuai dengan perkembangan akalnya, monggo. Berdialog langsung dengan anak sesuai dengan perkembangan akalnya. Setiap usai anak mempunyai cara untuk berdialog dengan bahasa sesuai dengan tingkatan akalnya. Orang tua harus memahami tingkatan kemampuan berpikir anak agar bisa memudahkan untuk menyelesaikan segala permasalahan hidupnya. Hindarkan diri untuk membebani pikiran-pikiran kepada anak yang masih waktunya untuk berpikir dalam. Belum waktunya ya, maaf ya, masih belum waktunya untuk berpikir dalam ya. Monggo dibaca, Bu. Sahih Bukhari 435. Aisyah berkata, pada suatu hari aku pernah melihat Rasulullah SAW berdiri di pintu rumahku, sedangkan budak-budak Habasyah sedang bermain di dalam masjid. Rasulullah SAW menutupiku dengan kain selendangnya saat aku menyaksikan permainan mereka. Aisyah sudah nikah dengan Rasulullah, tapi kan masih anak-anak. Ya. Jadi jangan dikasih beban yang seperti orang sudah dewasa, sudah tua. Jadi masih diizinkan apa, Bu? Melihat. Masih suka bermain-main kan Aisyah saat itu. Usia berapa nikah? 6 ya, usia 6 ya, Bu. 9. Ketika sampai di Madinah itu baru kumpul ya. Jadi sebelum kumpul sudah nikah, sudah akan nikah. Ya. Dibaca hadis yang lain, Bu. Sunan Nasai 1576 dari Aisyah, dia berkata, beberapa orang hitam datang lalu bermain di depan Rasulullah SAW pada hari raya. Beliau lalu memanggilku, dan saat itu aku melihat dari atas pundak beliau. Aku terus melihat mereka sampai akhirnya aku pergi meninggalkan mereka. Di mana? Melihat dari mana? Pundaknya gitu loh. Kan masih anak-anak gitu. Jadi jaraknya sangat jauh dengan Rasulullah. Melatih anak dengan diberikan tugas-tugas sebagai pembekalan pengalaman untuk masa depannya. Yang keempat ya, melatih, memberikan tugas-tugas ya. Kira-kira ada nggak yang suaminya nggak bisa masak gitu, ada nggak ya? Ada nggak? Nggak bisa nyuci gitu, ada nggak bisa nyuci piring itu mungkin ada ya. Itu akibat dari dulu nggak pernah dipindah di rumahnya gitu. Kalau istrinya hamil terus melahirkan ya kan, beli ya, beli aja gitu nggih. Monggo dibaca, Bu. Sunan Abu Daud 157 dari Abu Sa'id bahwasanya Nabi SAW pernah melewati seorang anak sedang menguliti domba. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, minggirlah, saya akan mengajarkan kamu bagaimana cara menguliti domba. Lalu beliau memasukkan tangannya di antara kulit dan daging, kemudian beliau menekannya dengan kuat hingga terus mengulitinya sampai tangan beliau tersembunyi di balik ketiak domba itu. Kemudian beliau pergi lalu sholat mengimami orang-orang dan tidak berwudu. Iya, sampai seperti itu ya, ngajari anak-anak kita. Apa yang perlu dibutuhkan oleh anak kita nanti. Kalau anak kita mau mondok, sebelum mondok harus sudah diajari. Ini nanti kalau di sana nyucinya begini ya kan. Kamu kalau kan di pondok itu nanti harus menata bajunya sendiri. Bagaimana cara melipat baju itu kan penting ya. Ini harus dilatih sejak dini, Bu. Dasar dengan jiwa anak, saya jiwanya, pendampingan anak. Ya. Tadi sudah ini ya? Belum ya? Melakukan pendampingan. Jadi anak-anak perlu didampingi orang tuanya, didampingi ketika bermain, berolahraga, bermain dengan teman-temannya.
Hindarkan sifat orang tua untuk menjauhkan anak bermain dengan teman-teman sebayanya. Ada kan nggak boleh main ya, di rumah aja ya Bu ya. Jadi anak-anak kita itu butuh untuk didampingi oleh bapaknya. Mungkin dia pengen, saya pengen renang, tak antarkan, tak dampingi. Mungkin dia pengen olahraga futsal, perlu didampingi. Jadi ini makanya harus ada waktu, gini ya, ada bahasa, ada orang yang kerjanya di luar pulau. Dia banyak cerita. Saya dulu masa muda saya itu, kerja saya di Kalimantan. Istrinya ikut Bu, tapi anak-anaknya di Jawa bersama neneknya, kakek dan neneknya. Nah begitu dia sudah pensiun pulang, anak-anaknya sudah kuliah, sudah ini. Apa yang dia ceritakan itu apa? Yang dia menjadikan kecewa itu apa Bu? Saya tidak bisa mendapatkan masa-masa di mana saya bisa disambati anak saya, Pak belikan ini, Pak ayo masak bareng, itu hilang sudah masa-masa itu. Dia merasa merasa kebahagiaan sebagai bapak dan ibu itu hilang, ya kan? Padahal ketika kita bersama itu kan ada masa-masa anak itu minta keluar ya Bu, minta dibonceng, minta pergi, minta bermain, itu hilang sama sekali. Di saat dia pulang, dia butuh bahasa-bahasa anak ya, pengen anak itu ikut, ayo ikut dengan bapak, diajak keluar, enggak, dia lebih asik dengan usianya sudah ini kan, hilang itu Bu. Kalau kita tidak memanfaatkan waktu anak-anak kita di masa kecil untuk bermain bersama kita, untuk kita temani bermain olahraga, nanti akan menyesal kita. Karena itu indah sekali sebenarnya masa-masa itu. Karena anak kita bertambah dewasa, bertambah tua, kuliah, sudah nggak mau lagi gitu kan. Dia lebih senang dengan hidupnya, dengan tidak ingin ditemani lagi oleh bapak ibunya. Okay. Kita baca hadis ya, monggo. Sahih Bukhari 3278 dari Uqbah bin Al-Haris berkata, Abu Bakar mengajarkan sholat asar kemudian keluar berjalan kaki, lalu dia melihat Al-Hasan cucu Nabi SAW sedang bermain dengan anak-anak kecil lainnya. Lalu Abu Bakar menggendongnya di atas pundaknya dan berkata, demi bapakku kamu mirip sekali dengan Nabi dan tidak mirip dengan Ali. Maka Ali pun tertawa karenanya. Ya. Jadi temani bermain bersama-sama itu adalah masa-masa yang bagus untuk orang tua. Dan itu ada masanya loh. Nanti kalau sudah anak kita ini, kalau kita sudah SMA kelas 2, ayo metu yuk, enggak mau sudah. Enggak mau udah. Dia asik dengan temannya, pergi enggak berapa hari enggak pulang gitu kan. Kadang ke gunung mendaki gitu kan. Enggak komanan bapak ibunya. Kapan itu bisa kita lakukan dengan anak kita? Ya SD, SMP itu. Ya sepanjang dia masih bisa. Kalau dulu di surat 46 ayat 15 apa? Usia 40 tahun ya, usia 40 tahun itu kan doanya Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa an a'mala sholihan tada. Sebentar nggih, supaya enggak keliru karena ini ayat Allah nggih. Surat 46 surat apa Bu? Surat Al-Aqaf ya, surat 46 ayat 15. Usia 40 tahun kan ini ya, doanya apa? Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, supaya pandai bersyukur, minta kepada Allah supaya diberi kekuatan pandai bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan padanya dan kepada orang tua. Kita usia 40 tahun, orang tua kita berapa kira-kira? 60 tahun ya? Kan kira-kira 60 tahun ya Bu? Usia 60 tahun itu usia pensiun. Sementara kita usia 40 tahun usia sibuk. Maka biasanya usia 40 tahun itu jarang untuk ke orang tuanya. Maka doa ini mengantarkan kita, kalau kita sudah usia 40 tahun, jangan lupa supaya kita memperhatikan orang tua kita. Itu bagian dari kita bersyukur atas nikmat Allah. Terus apa lagi ini? Wa ala wa na mala salihan tardo wa aslih li
fi dzurriyyati, anak-anakku. Kita usia 40 tahun, anak kita usia berapa? Usia SMP, SMA. Nakal-nakalnya anak biasanya usia berapa, Bu? SMP, SD akhir itu ya, kelas 5, 6. Ini harus dijaga betul. Lalu SMP, anak SMP itu paling susah. Karena usia-usia pancaroba, murahakoh ya. Harus ada pendampingan. Kalau di SMA sudah, kalau SD-nya bagus, SMP-nya bagus, SMA sudah agak dewasa. Apalagi kuliah sudah dilepas. Kalau kuliah sudah bisa diandalkan. Sudah kelihatan nggak, Bu? Jadi kalau sudah SMA akhlaknya bagus ya, kuliah insya Allah dia sudah kuat ya, sudah bisa memilah-milah. Menggembirakan anak, bercanda dengan mereka merupakan penanaman yang baik pada jiwa anak. Demikian itu bisa dilakukan dalam bentuk menyambutnya dari bermain ke sekolah. Ya bermain tadi main apa ya kan? Jangan malam-malam kalau bermain ditanya aja, atau dilihat. Kok nggak pulang-pulang dicari. Atau kemudian dari sekolah tadi pelajaran apa? Apa ada kesulitan? Gimana dengan teman-teman? Ditanya terus. Itu kan bagian dari apa? Dari perhatian kita sama anak kita. Menanamkan jiwa berlomba terhadap anak kita. Ya. Kita baca hadisnya, Moko. Sahih Bukhari 59 dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara pohon ada suatu pohon yang tidak jatuh daunnya, dan itu adalah perumpamaan bagi seorang Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, katakanlah kepadaku pohon apakah itu? Nah, ini kan berlomba. Ayo siapa yang bisa? Ini kan menantang anak-anak supaya berlomba dari sisi pikirannya. Ya. Terus, Bu. Maka para sahabat beranggapan bahwa yang dimaksud adalah pohon yang berada di lembah. Abdullah berkata, aku berpikir dalam hati pohon itu adalah pohon kurma, tapi aku malu mengungkapkannya. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, pohon apakah itu? Beliau menjawab, pohon kurma. Kata Abdullah bin Umar, aku loh isok saja jawab kamu, tapi izin gitu kan dia. Jadi anak-anak itu begitu, Bu ya. Jadi dipacu untuk apa? Untuk berlomba dalam keluarga itu. Hadis yang lain, Mustad Ahmad 1739 dari Abdullah bin Al Haris berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membariskan Abdullah, Abu Ubaidullah dan banyak lagi sahabat dari kalangan Bani Al-Abbas. Seraya bersabda, barang siapa paling dahulu sampai kepadaku, maka ia akan mendapat ini dan itu. Dikasih hadiah ini dan itu. Ada perlombaan ya, diadakan musabakoh. Anak-anak kita kalau Agustusan gini banyak perlombaan ya, Bu ya. Oke. Berlomba-lomba. Dan yang paling kuat itu memang dari rumah ya. Dari rumah itu paling kuat, pendidikan di rumah itu, Bu. Boleh jewer tapi dengan kasih sayang dalam bingkai mendidik, membina ya. Bukan karena mangkel ya. Memberikan motivasi terhadap anak, berikan motivasi pada anak merupakan unsur pembinaan penting bagi anak. Berikan motivasi ya, untuk menggali anak ini bakatnya apa, anak ini condongnya apa ya. Ya. Contohnya apa? Memberi motivasi, ayo ke toko yuk beli buku ya. Didamping ya, mau beli buku apa ya. Anak-anak kita kadang-kadang kita ini menganggap anak kita masih anak-anak ya, Bu. Padahal di sekolahan mungkin dia beda dengan yang di depan kita. Ini saya dari perjalanan anak-anak itu ya. Di rumah itu kayak anak kecil, guyon dengan mbaknya, dengan adiknya kayak anak kecil itu. Padahal nanti di sekolahan dia ini jadi ketua organisasi OSIS, ketua kalau di pondok itu ini dewasa sekali. Tapi kalau sudah di rumah kayak anak kecil aja. Ya. Kita ini nggak paham perkembangan kita. Kadang-kadang di luar sudah ditokohkan oleh teman-temannya, tapi di rumah di hadapan kita kayak anak-anak aja. Gitu. Jadi kita memberikan motivasi. Kalau saya kadang-kadang anak saya di pondok itu ya, Bu. Ya, saya tanya, kamu bisa baca kitab nggak? Ayo sama bapak baca kitab gitu ya. Coba ini yang. Jadi terus gitu didampingi. Belajar nanti sama Mas itu belajar kitab ini, baca kitab gitu ya.
Sehingga terus kita motivasi, kamu nanti perhitungan umur, dari SMA usia sekian, lalu kuliah 4 tahun, sangat cepat waktunya ini, persaingannya sangat cepat, arahnya kemana, itu harus kaya dengan begitu, Bu. Ya. Jadi anak-anak kita, apalagi kalau perempuan, kamu usia sekian, nanti kuliah usia 25 harus sudah punya calon. Ya. Kalau anda punya calon, wanita itu nanti akan berpacu dengan umur. Dari sisi medis, kalau pengen punya anak 1, 2, 3 itu kan usianya tidak boleh tua-tua betul. Kalau agak tua nanti rawan melahirkannya. Belum lagi mencari calon itu juga susah kan itu ya. Susah juga. Jangan menutup diri kan itu. Ini kan bagian terpenting untuk memotivasi anak-anak kita. Kadang dibiarkan tuh anaknya, Bu. Terus kucak dolek-dolek dewe kamu nenek. Enggak, kita harus mengarahkan, mendampinginya di arah diskusi terus ya. Diskusi, doanya yang kuat. Harus berdoa dengan kuat gitu nih. Jadi diskusi terus dengan anak-anak. Ya. Jangan dibiarkan mereka tanpa ngobrol dengan kita. Jadi kan nanti kita ngobrol ya, tiap hari ngobrol, ketemu ngobrol masalah masa depannya, masalah. Terus kita motivasi. Kita lihat hadis riwayatkan Al-Bukhari, Sahih Bukhari 5678. maaf ini sudah kita ini yang lain aja, monggo. Sahih Bukhari 1054 dari Az-Zuhri dari Salim dari bapaknya radhiyallahu anhu berkata, sudah menjadi kebiasaan seseorang pada masa hidup Nabi Shallallahu alaihi wasallam bila bermimpi. Biasanya dia menceritakan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Aku pun berharap bermimpi hingga aku dapat mengisahkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Saat itu aku masih remaja. Pada suatu hari di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam aku tidur di masjid, lalu aku bermimpi ada 2 malaikat memegangku lalu membawaku ke dalam neraka. Aku melihat neraka yang ternyata ada lubang besar bagaikan lubang sumur atau jurang. Neraka itu mempunyai 2 emperan dan aku melihatnya di dalam ada orang-orang yang sebelumnya aku sudah mengenal mereka. Dengan melihat mereka membuat aku berkata, aku berlindung kepada Allah dari neraka. Terus dia berkata, kemudian kami berjumpa dengan malaikat lain lalu dia berkata kepadaku, janganlah kamu takut. Kemudian aku ceritakan mimpiku itu kepada Hafsah, lalu Hafsah menceritakannya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun bersabda, sungguh Abdullah bin Umar adalah seorang yang beruntung, bahagia bila dia mendirikan sholat malam. Ini nasihat motivasi kan? Motivasi dari Rasul untuk Abdullah bin Umar. Terus Setelah peristiwa ini Abdullah bin Umar tidak tidur malam kecuali sedikit. Iya, okay. Wedi paling ya, Bu. Okay. Hadis yang lain, hadis Bukhari, Bu. Sahih Bukhari 2842 dari Ummu Khalid binti Khalid bin Said berkata, aku menemui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersama bapakku yang saat itu aku mengenakan baju berwarna kuning. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, bagus, bagus. Abdullah berkata, beliau mengucapkan kata-kata yang berasal dari bahasa Habasyia yang maksudnya hasanah atau kan bagus. Motivasi bagus itu ya. Pak, aku mau menang ini lomba bagus itu ya. Ayo besok lagi nggak apa-apa gitu ya. Jadi motivasi, ada apresiasi ya, Bu, ada penghargaan. Jangan bener-bener diseneni ya, Bu ya. Oh, anak kita dimarahi tiap hari nggih. Kamu harus begini. Nggih. Ya di sini sudah terpenuhi dengan negatif, kalimat-kalimat negatif ya. Dia mau berkata, maka aku pergi bermain hatam nubuah, cincin pertanda kenabian. Kemudian bapakku membentakku, namun Rasulullah SAW berkata, biarkanlah dia. Rasulullah bersabda, semoga sampai lusuh bajunya. Ini adalah satu doa untuk mendoakan seorang agar panjang umur hingga bajunya lusuh. Ini panggilan wahai Dzul Utunain, si pemilik 2 daun telinga ya. Ini masa bersenakura dengannya. Menumbuhkan kepercayaan anak pada jiwanya. Ada beberapa hadis mungkin bahwa Rasulullah melakukan usaha untuk menumbuhkan kepercayaan diri anak. Penguatan diri untuk tangguh pendirian dengan jalan membiasakan untuk menjaga rahasia, membiasakan puasa, menumbuhkan jiwa bersosial, menumbuhkan kepercayaan dalam beramal. Memanggilnya dengan panggilan yang baik-baik. Ya. Jadi hindarkan memberikan label yang buruk ya, Bu. Kita baca hadisnya, monggo, Bu. Sahih Bukhari 5735 dari Anas, dia berkata,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang paling mulia akhlaknya. Aku memiliki saudara yang bernama Abu Umair. Perawi mengatakan, aku mengira Anas juga berkata, kala itu ia habis disapih. Dan apabila beliau datang maka beliau akan bertanya, hai Abu Umar, bagaimana kabar si Nughair atau burung pipitnya? Nughair dipanggil dengan bahasa-bahasa ya. Jadi anak kita itu kalau dipanggil dengan bahasa-bahasa yang menjadikan dia merasa disayang oleh bapaknya, kita yang bisa memilih ya. Mungkin Mas, panggil Mas, atau ya macam-macam ya kita manggil anak kita, yang itu tidak dengan nama langsung namanya, tapi dengan panggilan yang punya kesan ya. Dan melakukan tikror itu menepuk-nepuk pundaknya, atau kalau membangunkan anak juga dipijat-pijat gitu tiap hari, mungkin ketika membangunkan itu jadi punya kesan. Saya dulu kalau bangun bapak itu gini, itu punya kesan. Menasihati sambil dipegang pundaknya, menasihati sambil dipegang kepalanya, didoakan, punya kesan itu, Bu. Pasti kita semuanya merasakan bagaimana orang tua kita mendidik kita. Pasti ada kesan di masih itu. Jadi kalau saya sendiri ingat kadang-kadang orang tua menasihati orang berilmu itu makannya sedikit, nggak boleh rakus. Itu masih ingat saya, Bu. Masih ingat. Jadi makan itu tanda-tanda orang yang ini dia nggak memburu makan ini, dia makannya nggak rakus gitu ya. Sampai sekarang berkesan itu kalimat-kalimat seperti itu. Melakukan pengulangan disiplin pada anak. Pengulangan yang dilakukan terhadap anak akan bentuk jiwanya. Jadi kalau usia berapa? Usia 7 tahun, perintah sholat, dibiasakan, diulang-ulang. Kalau dia usia 10 tahun, ya sesekali kamu jewer kan, dipukul ya, dengan baik. Bon, ini beberapa ya mungkin materi kita sedikit nyinggung itu karena ada kaitannya kemarin ya, Bu. Jangan mulai dari dari menantu idaman ya kan, menjadi istri yang terbaik, itu kan masalah keluarga yang penting. Kita berharap keluarga kita menjadi keluarga yang betul-betul qurrata a'yun. Jadi ada hasilnya begitu nggih. Jadi kita ngaji bukan sekedar ilmu, tetapi mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak pada keluarga kita. Suami istri yang harmonis, pada anak-anak yang sukses, sekolahnya juga bagus ya kan. Akhlaknya bagus gitu ya. Lebih-lebih nanti Allah berikan ekonomi yang cukup sehingga kita butuh generasi yang baik. Mohon maaf kalau kurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.